Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mister akan menjelaskan tentang materi selanjutnya, yaitu mengenal dunia hewan atau animalia. Nah, ciri-ciri umum animalia atau dunia hewan adalah yang pertama, hewan merupakan organisme eukariota atau memiliki membran inti. Inti di sinilah inti sel. Nah, jadi tubuh kita tuh ada punya sel, di dalam sel tersebut ada intinya atau pusatnya. Pusatnya itu diselubungi oleh membran atau selaput. Kemudian multiseluler atau bersel banyak, lebih dari satu, berarti heterotropik atau tidak mampu membuat makanan sendiri atau tidak mampu berfotosintesis. Nah, berarti hewan tersebut memperoleh makanan dari mana? Dengan cara dimakan. Manusia masuk kategori mana? Kategori hewan kalau dalam pengelompokan. Nah, walaupun jangan dibilang manusia itu hewan, nah, bukan seperti itu. Tapi secara keilmuan tubuh manusia itu lebih cenderung mirip ke hewan ketimbang tumbuhan. Nah, seperti itu. Maka pengelompokannya masuk kategori animalia. 2. Terdapat dua jaringan yang bertanggung jawab atas penghantaran infus. Infus ini rangsangan. Nah, rangsangan misalnya kalian disentuh. Nah, kita merasakan sentuhan itu. Nah, sentuhan itu disebut rangsangan. Dan pergerakan, nah, yaitu jaringan saraf dan jaringan otot sehingga dapat bergerak aktif. Makanya adanya saraf dan otot menyebabkan, sebenarnya bukan otot saja sih, otot tulang juga. Nah, gitu. Maka kita dapat bergerak atau merespon suatu rangsangan. Misalnya ketika kalian pengen ditonjok, nah kalian menghindar dari tonjokan tersebut. Berarti ada pergerakan kan ketika menghindar. Nah, menghindar itu disebut gerakan. Impulsnya apa? Impulsnya berupa tonjokan. Nah, rangsangannya dari mana? Dari mata. Nah, ketika kita melihat orang menonjok kita merefleks menghindar. Nah, berarti rangsangannya itu dari indera penglihatan. Impuls ini dia ditransfer ke indera. Biasanya kalian contohnya makan pedas. Nah, apa ekspresi kalian ketika makan pedas? Misalnya baru pertama kali makan pedas. Nah, kemudian kayak kepedesan gitu, nah mulutnya nganga. Nah, itu kan gerakan juga. Nah, impuls ini dihantarkan diterima oleh alp indra lah. Nah, 3. Sebagian besar hewan bereproduksi secara seksual atau secara kawin dengan tahapan diploid yang mendominasi siklus hidupnya. Diploid ini tubuhnya dalam keadaan jumlah materi genetiknya full atau DNA-nya full. Jadi ada keadaan tertentu di dalam sel tubuh kita nih yang materi genetiknya cuma setengah, yaitu sel apa? Sel kelamin. Kalau laki-laki itu sperma, kalau wanita itu ovumnya. Itu kromosomnya atau DNA-nya cuma separuh dari DNA sel-sel kita pada umumnya. Nah, gitu. Oke. Nah, kemudian yang pertama dari kingdom animalia itu yaitu filum Porifera. Nah, kalau animalia itu kingdom. Kingdom itu sebenarnya runtutan pengelompokan makhluk hidup. Jadi ada kingdom, ada filum atau divisio, ada ordo, ada family, nah ada genus, ada spesies. Nah. Oh salah, ada kingdom, nah ada filum atau divisio, ada kelas, nah baru ordo, nah baru family, baru genus, baru spesies. Nah kalau filum ini tingkatannya itu di bawah dari kingdom. Nanti kalian belajar aja tuh ya, pengelompokan makhluk hidup, taksonomi makhluk hidup. Nah. Oke. Filum Porifera atau hewan berspons atau hewan berpori. Ini kalau yang biasanya ini kalau di kartun-kartun itu SpongeBob lah. Nah, SpongeBob itu dikatakan dia porifera. Jadi hidupnya di dalam air kan. Nah, gitu. Nah, itu kalau bentuk animasi dari porifera ini ya SpongeBob. Bentuk animasi di bintang laut Patrick kan. Nah, bentuk animasi porifera ini ya SpongeBob. Nah, dia hewan berpori. Nah, tapi bukan berarti hewan seperti SpongeBob itu ada lah. Nggak ada. Jadi bentuk nyata itu seperti korang atau terumbu karang. Nah, seperti itu. Nah, diperkirakan terdapat kurang lebih 90.000 spesies. Nah, jadi diperkirakan terdapat kurang lebih 9.000 spesies spons atau hewan berpori atau porifera ini. Sebagian besar dia hidup di
lautan. Hanya sekitar 100 spesies yang hidup di air tawar. Nah, berarti dia murni hewan akuatik, perairan. Tapi sebagian besar di lautan, di air asin. Cuma sebagian kecil aja yang di air tawar. Spons berukuran kurang lebih 1-2 cm. Tubuhnya sederhana, mirip suatu kantung berpori atau berlubang. Nah, pora-pora berarti mengandung pori. Seperti inilah penampakannya. Spons tidak memiliki saraf atau otot, tetapi masing-masing sel dapat mengindra dan bereaksi terhadap perubahan lingkungan. Jadi sel-selnya itu dapat merespon lingkungan, dan bekerja secara solid, secara unit atau satuan. Nah, struktur tubuhnya bisa dilihat pada gambar di samping nih. Silahkan dilihat saja bagian dan bagian-bagiannya juga. Next. Nah, ini ada pilum Cnidaria atau Solenterata atau hewan berongga. Nah, hewan Cnidaria tubuhnya sederhana dan tidak memiliki mesoderm. Mesoderm ini lapisan tengah lah. Nah, contohnya ada hydra, ubur-ubur, anemon laut, dan karang. Nah, bentuk tubuhnya terdapat dalam 2 variasi, yaitu polip yang menempel pada suatu substrat, dan medusa yang melayang-layang di air. Cnidaria berkembang biak secara generatif atau kawin dengan peleburan sperma dan sel telur, sedangkan secara vegetatif dengan cara membentuk tunas. Nah, struktur Cnidaria bisa dilihat pada gambar di bawah. Nah, ini Cnidaria pada saat fase polipnya, ini Cnidaria pada saat medusanya. Ya seperti ubur-ubur lah. Oke. Nah, ini fase hidup dari daur hidup dari si Coelenterata atau Cnidaria. Nah, ini bentuk polipnya. Ujung polip ini lepas membentuk medusanya. Nah, medusa ini ada medusa jantan, ada medusa betina. Medusa jantan menghasilkan sperma, medusa betina menghasilkan ovum. Ovum bergabung di lingkungan membentuk zigot. Zigot menjadi blastula. Nah, blastula berkembang menjadi Nah, kemudian tumbuh. Nah, blastula ini tumbuh di substrat yang sesuai, dia tumbuh menjadi polip muda, kemudian menjadi polip dewasa. Oke. Next. Nah, ini manfaat film Cnidaria. Nah, Cnidaria dapat bermanfaat bagi manusia. Beberapa jenis ubur-ubur digunakan sebagai bahan pembuatan agar-agar dan bahan baku industri kosmetik. Nah, kalau kosmetik ini apa nih? Maksudnya ini tidak jelas bedanya ya. Masker nih. Nah, ini masker yang terbuat dari ubur-ubur. Nah, seperti itu. Nah, sebagian besar Cnidaria lainnya ada di ekosistem laut, memiliki peran ekologis yang penting seperti membentuk batu karang penahan gelombang. Membentuk terumbu karang berarti bukan hanya porifera, ternyata Cnidaria juga mampu membentuk terumbu karang. Dalam fase apa? Dalam fase polipnya lah. Jadi membentuk terumbu karang itu dalam fase polipnya. Terumbu karang yang terdiri dari spesies dari film porifera dan Cnidaria membentuk pemandangan yang indah di dasar lautan, ya koral. Oke. Nah, Mister rasa sampai di sini aja penjelasan dari Mister. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.